Life could be a dream. Life could be a dream. Selamat pagi teman-teman, nama saya Billy, saya dari kelas 11 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang HIV/AIDS. Semua orang tahu tentang HIV/AIDS, dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai muda tua sekalipun pasti tahu tentang HIV/AIDS. Apa itu HIV? Dapat Anda lihat panjangannya di sini. HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Dia menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, dan ini sudah ditemukan sejak lama virusnya. Tapi sampai sekarang, sampai saat ini, sampai saya membuat video ini, sampai kalian semua menonton video ini, belum ada obatnya. Kenapa? Karena itu masih sulit ditemukan. Karena virus ini selalu bermutasi dan bermutasi, dan tidak dapat ditemukan penyangkalnya agar dia berhenti menyebar. Yang ada sampai sekarang itu masih untuk memperlambat perkembangbiakannya dalam tubuh Anda. Jadi jangan sampai Anda terkena virus HIV atau ya gawat. AIDS itu dimana kondisi di saat pasien yang terkena HIV sudah sampai tahap infeksi akhir. Dalam arti lainnya, udah gak ada harapan hidup gitu ya. Jadi ya gimana mau dibuat, di saat Anda sudah melakukan kesalahan ya Anda harus menanggung akibatnya. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah agar perkembangbiakan virus ini tidak sebegitu cepat yang dari yang seharusnya. Penyebab orang bisa terkena HIV/AIDS, orang yang terkena HIV/AIDS ini bisa dari segala umur, bahkan dari bayi, anak-anak, remaja, orang tua, bahkan yang sudah manula. Dari bayi saja sudah bisa, apalagi yang manula. Yang pertama, orang yang sering melakukan hubungan intim tanpa kondom atau alat kontrasepsi, baik yang sesama jenis ataupun yang berbeda jenis. Ini sebenarnya alat kontrasepsi ini dibuat agar terlindungi dari bahaya-bahaya seperti virus-virus ini. Yang kedua, orang yang sering membuat tato. Orang yang sering membuat tato, bukan tato mainan, bukan tato yang ditempel jadi kena air lepas. Ini dimasukkan tato yang sudah lengket ke tubuh kita, ke kulit kita. Ini cara melengketkannya pasti dengan jarum. Kesalahan yang sering terjadi, pembuat tato tidak mengganti jarumnya ini untuk membuat kepada pelanggan yang lainnya. Jadi ada kemungkinan jika kita membuat, jika ada satu pelanggan nih, dia terkena HIV/AIDS, dia membuat tato, pasti ada tertinggal virusnya itu di jarumnya itu. Dan jika itu tidak diganti kepada pelanggan yang lain pasti kena HIV/AIDS. Begitu dia. Dan yang selanjutnya, pengguna narkotika suntik. Semua orang tahu kalau narkotika di dunia ini pasti dilarang. Iya pasti, karena itu merusak tubuh. Tapi yang menggunakan ini lebih parahnya lagi, dia menggunakannya dengan cara menyuntikkannya ke tubuhnya. Pasti kan semua orang beli narkotika ini sudah mahal. Dia pasti ingin mengurangi tingkat pengeluarannya dengan tidak mengganti jarum suntiknya. Dan kalau dia menggunakan jarum suntik berulang-ulang, dan dia pasti ada kemungkinan dia membagi-bagikannya dengan kawannya, dan kawannya terkena HIV/AIDS misalkan. Dan kalau terkena HIV/AIDS, dia pasti saat membuatnya lagi ke tubuhnya, pasti dia akan terkena HIV/AIDS juga. Itu dia. Dan gejala terkena HIV/AIDS ini ada 3 tahap. Tahap pertama, nyeri itu sakit di badan, sakit di tubuh. Lalu seperti flu yang cukup lama. Jika Anda merasakan flu yang cukup lama, diharapkan Anda mengeceknya ke dokter. Yang selanjutnya, demam, nyeri tenggorokan, ruam, diare, dan kelelahan. Itu masih tahap yang pertama. Dari tahap pertama saya sudah banyak penyakit yang dapat kita rasakan jika kita terkena HIV/AIDS. Tahap kedua, penyebaran merusak sistem kekebalan tubuh Anda. Jika penyebaran virus ini sudah sampai ke kekebalan tubuh Anda, dipastikan Anda akan mudah lelah. Dan kalau mudah lelah, Anda akan lebih sering sakit. Kalau lebih sering sakit, jangankan yang HIV/AIDS, kita aja sekarang yang orang normal, kalau kita sakit, pasti selera makan kita turun dan kita akan kehilangan berat badan. Dan itu pasti berlangsung sampai 10 tahun. Tahap ketiga,
merasa lelah terus-menerus. Ini diakibatkan dari tahap kedua tadi, yang kita kekurangan berat badan karena kita malas makan karena sakit itu kan, dan hilang nafsu makan. Hilang nafsu makan menyebabkan kita sulit bernapas. Sulit bernapas dapat menyebabkan meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, ya sudah habis masanya kita di dunia ini. Untuk itu, saya akan memberikan cara untuk mencegahnya. Yang pertama, jangan gonta-ganti pasangan. Kita tahu manusia itu normal untuk menyukai orang lain, tapi kalau kita sudah punya satu pasangan yang tetap, jangan gonta-ganti terus. Kalaupun nggak punya yang tetap, jangan sampai Anda berhubungan intim. Itu tidak boleh. Jelas seperti merpati, satu seumur hidup. Jangan diganti-ganti. Satu nanti ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang itu. Tak boleh. Cukup satu aja. Dan yang selanjutnya, pastikan mengganti jarum dalam hal apapun. Dalam hal kesehatan, dalam membuat tato karena itu juga bisnis, dan ada juga dan untuk hal-hal yang lainnya. Karena jarum suntik ini rentan menyebarkan virus HIV/AIDS ini. Jadi sekian penjelasan HIV/AIDS dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.